perkenalkan, nama saya Aditya Danang, perwakilan dari kelompok 4, dan juga nanti ada teman saya yang juga sedikit menjelaskan mengenai perencanaan agregat, yaitu Salsabila. Nanti dari nama-nama anggota kelompok kami akan ditampilkan di sebelah kanan atau kiri saya nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat ini merupakan jantung perencanaan jangka menengah. Jadi tujuan perencanaan agregat untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang bersifat visible dan optimal. Dalam artian visible itu berarti dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan kapasitas yang ada. Sedangkan optimal berarti menggunakan sumber daya, entah itu sumber daya SDM-nya, sumber daya alamnya atau gimana. Yang jelas menggunakan sumber daya sebijaksana mungkin dengan pengeluaran biaya serendah mungkin. Nah, dengan begitu nanti ke depan secara tingkat operasionalnya dalam artian bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu proses perencanaan atau the planning proses. Kegiatan perencanaan agregat tidak saja dilakukan di bidang industri pengolahan, namun bisa saja dilakukan di bidang jasa mungkin. Keduanya sama-sama memiliki proses perencanaan. Bukan hanya itu, menurut saya semua aspek dalam bidang produksi, entah itu industri maupun jasa, tetap ada harus proses perencanaan karena sangat mempengaruhi untuk kedepannya nanti. Nah, untuk memenuhi fluktuasi permintaan yang berbeda, perusahaan dapat melakukan pengurangan instruktur atau melakukan kegiatan promosi. Nah, ini sangat penting untuk melangkah kedepannya nanti. Mengingat kegiatan promosi sangatlah harus ditonjolkan, mungkin salah satunya ya. Kenapa? Karena untuk kedepannya nanti dengan strategi promosi yang ada, orang-orang atau segmen kita nantinya akan tahu apa dengan produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan penjualan dan operasi. Perencanaan rantai yang baik membutuhkan koordinasi perkiraan permintaan dengan area fungsional perusahaan dan rantai pasokannya. Nah, jadi itu harus seimbang. Di sini perencanaan yang baik saling berkoordinasi antara dengan area fungsional dan rantai pasokannya. Upaya perencanaan koordinasi yang dikenal sebagai perencanaan penjualan dan operasi. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan mengenai area fungsional perusahaan dan rantai pasokannya, kemudian terus beregulasi, kemudian upaya perencanaan tadi terkoordinasi dan dikenal sebagai perencanaan penjualan dan operasi atau S dan OP. Nah, secara khusus S dan OP bertujuan untuk yang pertama tentunya koordinasi yang tadi yang sudah saya jelaskan dan integrasi sumber daya internal dan eksternal yang diperlukan untuk rencana agregat yang berhasil. Jadi sumber daya entah yang di internal dalam artian lingkup perusahaan itu sendiri ataupun di eksternal luar lingkup perusahaan itu sendiri yang diperlukan untuk rencana agregat yang didesain atau disusun untuk dengan tujuan yang sangat berhasil ke depannya nanti. Kemudian yang kedua, komunikasi rencana dengan mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Nah, keuntungan tambahan dari S dan OP ini, perencanaan penjualan dan operasi tadi, keuntungannya yaitu keuntungan tambahan dari S dan OP dan rencana agregat adalah bahwa mereka dapat menjadi alat yang efektif untuk melibatkan anggota rantai pasokan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu 4 sifat perencanaan agregat. Nah, mungkin bersifat untuk memperlancar pekerjaan, tentunya menurunkan tingkat inventaris atau memenuhi tingkat layanan yang tinggi terlepas dari biaya. Nah, dalam hal ini dapat mencerminkan tuntutan kustomisasi massal, lini produk yang jauh lebih kompleks, dalam artian bisa mencakup menyeluruh. Kemudian dalam lingkungan manufaktur, proses memecah rencana agregat menjadi lebih rinci disebut disagregasi.
Dalam artian disagregasi ini menghasilkan jadwal produksi utama yang menyediakan input untuk sistem perencanaan kebutuhan material atau MRP. Yang selanjutnya yaitu kelima, strategi perencanaan agregat. Nah, dalam penyusunan strategi perencanaan agregat ini mungkin ada beberapa opsi untuk merancang atau membangun strategi dari perencanaan agregat. Di sini ada 3 opsi, yaitu yang pertama opsi kapasitas, yang kedua opsi permintaan, nah yang ketiga opsi campuran untuk mengembangkan rencana. Yang pertama dulu yaitu opsi kapasitas. Dari opsi kapasitas ini perusahaan dapat memilih dari opsi kapasitas sebagai dasar berikut. Yang pertama bisa mengubah level inventaris, kemudian yang kedua memvariasikan ukuran tenaga kerja dan dengan mempekerjakan atau memberhentikan dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian yang ketiga memvariasikan tingkat produksi melalui lembur atau waktu menganggur. Nah ini biasanya terjadi pada saat mendekati hari-hari raya biasanya mungkin. Jadi kan permintaan pasar sedang naik-naiknya, mungkin ada perusahaan menambah karyawan atau tenaga kerja untuk menyiasati permintaan pasar yang tinggi. Namun jika sedang rendah mungkin sudah tidak membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian yang keempat yaitu subkontrak. Nah, perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan mensubkontrakkan pekerjaan selama periode permintaan. 5 dari opsi kapasitas yaitu menggunakan pekerja paruh waktu, dalam artian cuma setengah hari. Nah, kalau kasarnya ngomong itu cuma setengah hari, terutama di sektor jasa. Pekerja paruh waktu dapat mengisi tenaga kerja kebutuhan. Praktik ini bisa terjadi di restoran atau toko-toko retail ataupun di supermarket. Nah, kemudian yang kedua dari strategi perencanaan agregat yaitu opsi permintaan. Nah, dalam opsi permintaan ini ada 3 aspek dalam opsi permintaan, yaitu yang pertama mempengaruhi permintaan, yang kedua pemesanan kembali selama periode permintaan tinggi, yang ketiga pencampuran produk dan layanan. Nah, itu dari 3 aspek yang saling berkaitan dalam penyusunan strategi dalam pembahasan opsi permintaan. Yang ketiga yaitu opsi campuran untuk mengembangkan rencana. Jadi dari kedua opsi tadi yaitu opsi kapasitas dan opsi permintaan bisa disatupadukan untuk mengembangkan rencana. Jadi agar dapat disusun atau dibentuk sedemikian rupa agar kedepannya nanti bisa lebih kompleks lagi. Baik, saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dana. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode untuk perencanaan agregat. Ada beberapa metode untuk perencanaan agregat. Di sini saya akan menjelaskan 3 pendekatan untuk metode perencanaan agregat. Yang pertama yaitu pendekatan intuitif, yang kedua pendekatan matematika, dan yang terakhir yaitu pendekatan grafik dan tabel. Saya akan membahas tentang pendekatan yang pertama yaitu pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif ini yaitu penyesuaian yang dilakukan intuitif hanya sekedar memenuhi permintaan baru. Jadi apabila rencana yang lama itu tidak optimal, pendekatan ini mengakibatkan pemborosan yang berkepanjangan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan matematika. Pendekatan matematika adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan teori seperti pemrograman linier. Apa itu pemrograman linier? Pemrograman linier adalah salah satu metode dalam riset operasi yang memungkinkan para manajer untuk mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu metode ketiga, metode grafik dan tabel. Metode ini yang paling populer karena metode ini dibilang sangat mudah. Dan meskipun belum tentu menjamin perencanaan produksi yang optimal, metode ini hanya memerlukan sedikit perhitungan. Maka dari itu mengapa bisa dibilang mudah? Ya karena metode ini hanya memerlukan sedikit perhitungan tersebut. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk pendekatan tabel dan grafik. Metode tabel dan grafik ini saya memberikan contoh karena ini yang paling populer. Maka dari itu ini adalah salah satu contohnya. Ya, di sini contohnya seperti itu. Lalu saya akan memberikan 3 alternatif. Alternatif yang pertama yaitu ini. Ya, di alternatif ini
rata-rata jumlah yang harus diproduksi itu caranya yaitu dengan jumlah permintaan selama 6 bulan dan juga dibagi dengan jumlah harga kerja selama 6 bulan. Jadi dibagi dan hasilnya 80 unit per hari. Kemudian dari situ kita lihat biaya yang timbul. Ada biaya yang timbul. Biaya yang timbul yaitu biaya tenaga kerja dan biaya penambahan persediaan. Ini untuk hasil alternatif yang pertama, yaitu sebesar 51.480.000. Kemudian untuk analisis alternatif yang kedua, dilihat di sini biaya yang timbul yaitu biaya tenaga kerja, biaya penambahan tenaga kerja, dan biaya pengurangan tenaga kerja. Di sini hasilnya untuk analisis kedua yaitu sebesar 52.170.000. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, yang terakhir, untuk alternatif yang terakhir yaitu didapat dengan jumlah 50.608.000. Maka dari contoh tersebut dan dari jawaban alternatif ketiga tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari 3 alternatif memiliki biaya total terendah yaitu sebesar 50.608.800.000 maksud saya. Jadi 50.608.000 itu berada di alternatif ketiga. Untuk itu keputusan manajemen adalah menggunakan tingkat tenaga kerja yang tetap sebesar 16 orang yang diketahui di awal tadi, sesuai dengan kebutuhan produksi pada permintaan terendah dan melakukan subkontrak kepada pihak lain untuk memenuhi permintaan yang tidak dapat dipenuhi dari kapasitas yang ada. Seperti itu. Jadi dari contoh tersebut sudah terlihat bahwasanya perhitungan dari metode tabel dan grafik itu tidak terlalu rumit, tidak seperti metode matematika maupun maksud saya pendekatan matematika maupun pendekatan intuitif seperti itu. Jadi pendekatan tabel dan grafik ini bisa dibilang mudah. Oke. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas bab yang ke-7 yaitu tentang perencanaan agregat dan pelayanan. Perencanaan, maksud saya pendekatan untuk perencanaan agregat berbeda dengan jenis layanan yang disediakan. Di sini saya akan membahas 5 skenario dari layanan. Yang pertama yaitu restoran. Dalam bisnis dengan permintaan yang sangat bervariasi seperti restoran ini, penjadwalan agregat yang diarahkan yaitu seperti mengharuskan tingkat produksi dan menemukan ukuran optimal dari tenaga kerja. Kemudian layanan yang kedua yaitu rumah sakit. Rumah sakit ini yang harus diperhatikan yaitu dalam mengalokasikan uang, staf, dan persediaan untuk bertemu tuntutan pasien. Kemudian yang ketiga yaitu rantai nasional perusahaan layanan kecil. Dengan munculnya rantai nasional bisnis, layanan kecil seperti rumah duka, lalu ada minyak berganti outlet, dan juga ada fotokopi dan lain sebagainya, percetakan dan lain sebagainya. Itu pendekatan ini untuk penjadwalan agregat sering menguntungkan karena mengurangi biaya yang membantu mengelola arus. Kemudian layanan lain yang keempat yaitu layanan lain-lain. Untuk layanan lain-lain ini seperti keuangan, transportasi, lalu dan banyak komunikasi dan layanan rekreasi dan lain sebagainya memberikan hasil yang tidak berwujud. Jadi perencanaan keseluruhan untuk pengelolaan layanan ini terutama dengan perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia dan mengelola permintaan 2 kali lipat tujuannya adalah untuk tingkat permintaan puncak dan merancang metode untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber daya tenaga kerja. Kemudian layanan yang kelima yaitu industri penerbangan. Dalam industri penerbangan ini mempunyai perencanaan agregat terdiri dari beberapa jadwal, yaitu yang pertama jumlah penerbangan masuk dan keluar dari masing-masing pusat. Yang kedua yaitu jumlah penerbangan di semua rute. Yang ketiga jumlah penumpang yang akan dilayani. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah personil udara dan personil darat yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya di subbab 8 yaitu membahas tentang manajemen pendapatan. Di mana manajemen pendapatan ini adalah proses perencanaan agregat yang mengalokasikan sumber daya langkah perusahaan untuk pelanggan dengan harga yang akan memaksimalkan pendapatan. Lalu
dapat dikaitkan dengan manajemen pendapatan, yaitu termasuk hotel, maskapai penerbangan, dan mobil sewaan. Seperti itu. Kemudian untuk membuat manajemen pendapatan ini berfungsi, perusahaan perlu mengelola 3 masalah. 3 masalah ini yaitu yang pertama, struktur harga berganda. Yang kedua yaitu perakiraan penggunaan dan durasi penggunaan. Dan yang terakhir yaitu perubahan permintaan. Saya akan membahas tentang masalah yang pertama, yaitu struktur harga berganda. Di mana struktur harga ini harus layak dan tampak logis bagi pelanggan. Pembenaran tersebut dapat mengambil berbagai bentuk, misalnya seperti kursi kelas 1 di maskapai penerbangan. Lalu ada waktu mulai yang disukai oleh pelanggan pada saat di lapangan golf, seperti itu. Kemudian masalah yang kedua yaitu perakiraan penggunaan dan durasi penggunaan. Di perakiraan penggunaan dan durasi penggunaan ini terdapat atau timbul beberapa pertanyaan agar masalah tersebut dapat terselesaikan, yaitu seperti berapa kursi ekonomi yang harus tersedia. Jadi kan itu juga harus kursi itu tersedia itu juga menyesuaikan dengan konsumen, maksud saya pelanggan yang mau naik ke pesawat tersebut. Kemudian seperti berapa yang akan dibayar pelanggan untuk kamar dengan pemandangan yang bagus, seperti itu. Lalu masalah yang ketiga yang terakhir yaitu perubahan permintaan. Untuk perubahan permintaan ini berarti mengelola peningkatan penggunaan karena lebih banyak kapasitas yang dijual. Ini juga berarti menangani masalah yang terjadi karena struktur penetapan harga mungkin tidak logis dan adil bagi semua pelanggan. Akhirnya penetapan harga tersebut harus dikelola dan mengelola masalah baru. Maksudnya seperti overbooking karena perkiraan tidak sempurna, seperti itu. Ya.